Betapa umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam dididik sejak kecil mencintai Rasulullah, membaca hadis-hadisnya Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, baik yang sunnah kategori rawatib maupun sunnah yang menjadi atau teladan contoh dalam melaksanakan rukun-rukun Islam. Puasa, sholat, zakat, haji nggak bisa kita lakukan tanpa merujuk kepada contoh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan umat Islam itu, maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita membangun peradaban dunia, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Konstantinopel, itu semua dari mana sumbernya? Dari seorang sosok yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari lisan yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali lisan itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Konstantinopel dahulu sudah ditaklukkan dan sekarang namanya menjadi Istanbul, 99% Muslim, maka seperti itu kita yakin Roma, tahu Roma? Roma ini ibu kota Vatikan. Itu dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kamu akan menaklukkan kota Roma itu di akhir zaman. Jadi jangan kita minder. Nah, ada pemimpin Roma, Vatikan datang ke sini, kita tunduk-tunduk, kita bikin surat ganti azan maghrib dengan running text. Tidak perlu. Kenapa? Karena negeri itu nanti akan kita taklukkan. Takbir. Insya Allah Islam akan sampai ke negeri itu, dan negeri itu semua akan menjadi Muslim. Amin ya Rabbal. Janji Rasulullah SAW tidak pernah meleset. Kenapa? Karena dia sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul wa'dil amin, as-sadiqul masduq. Lisannya tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lisannya selalu bertutur berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ja'al haqqa wa zaqal batil wal batil kana zahuqa wa la yazidul zalimin illa khasara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan, kita hormati Ketua Takmir Masjid Besar At-Taqwa Pancor, Lombok Timur, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, berkah rizki, berkah keluarga, berkah
masjidnya yang kita sama hormati Tuan Guru Haji Habibur Rahman LCMA. Beliau selaku salah satu tokoh alumni Al-Azhar Kairo Mesir di Lombok Timur, yang pada kesempatan kali ini berkenan mengundang saya untuk hadir berada di Lombok Timur ini, insya Allah dalam rangka besok mengisi ceramah mau'izah hasanah dalam peringatan Maulid Nabi SAW di Masjid Besar Wanasaba. Terima kasih kami sampaikan, kami haturkan kepada beliau, sebab Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih, tidak membalas budi jasa manusia, maka dia tidak berarti atau belum menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang besar tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebut namanya, tapi insya Allah semuanya insya Allah mudah-mudahan terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang akan berkumpul reuni kembali di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Malam hari ini kita dipertemukan di awal bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? 1446 Hijriyah. Berarti kalau ditambah 13 tahun Nabi di Makkah, ya, Nabi menjadi Rasul, berarti perjalanan dakwah atau risalah Islam ini sudah berapa? 1400 berapa? 59 tahun. 1459 tahun kalau ditarik lagi 40 tahun sebelumnya ketika Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, maka 1459 ditambah 40 tahun menjadi berapa? Berapa? 1499 tahun. Jadi hampir nyaris 1500 tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira ada nggak manusia sekarang ini yang usianya mencapai 1500 tahun? Ada tidak? Ada tidak? Paling tua siapa? Paling tua ada? Di sini siapa? Berapa umurnya? Ya, Allah yarham Tuan Guru kita, pendiri Nahdlatul Watan, ya, Tuan Guru Maulana Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, betul. Pancor itu usianya 90 tahunan ketika wafat. Ya. Guru kami Allah yarham Al-Allamah Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ketika wafat, beliau juga usianya kurang lebih 96 tahun. Kalau hijriahnya sudah sampai 100 tahun. Ya, mungkin sama dengan Tuan Guru Pancor. Itu paling tua. Kebanyakan manusia umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu usianya berapa? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Ya, umurnya rata-rata kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Tapi nama baginda Rasulullah SAW itu dalam 1500 tahun ini dan ke depan kita tidak tahu sampai hari kiamat berapa ratus tahun lagi atau berapa ribu tahun lagi,
Kita tidak tahu, karena yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu hanya siapa? Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad itu usianya melebihi usia biologis. Umur Nabi Muhammad di dunia ini cuma 63 tahun. Tapi nama beliau senantiasa harum, senantiasa kita ingat, senantiasa dikumandangkan. Nama beliau disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap azan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dikumandangkan. Qomat juga begitu. Sebelum kita mulai salat berjamaah, qomat ada menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Setiap tasyahud, kita salat tasyahud awal dan tasyahud akhir, juga kita membaca salawat Ibrahimiyah. Kita menyebut nama untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidup Nabi Muhammad itu, walaupun beliau sudah raganya tidak bersama kita, hidup ajarannya meskipun hanya bisa kita baca dalam lembaran-lembaran kitab-kitab sunnah, dalam lembaran kitab-kitab sirah. Kalau yang tebal, biasa para alim ulama membaca, menghatamkan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau mau yang lebih tipis lagi, untuk umat jamaah yang awam, biasa ulama membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Mencakup seluruh aspek kehidupan dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi orang yang soleh. Maka teladannya ditulis, hadis-hadisnya merujuk kepada Nabi SAW, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Mau yang lebih tipis lagi buat anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah, untuk mengenal dasar-dasar Islam, diringkas lagi, dikumpulkan hadisnya menjadi hadis Al-Arba'in, yang dikumpulkan oleh siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu seterusnya. Sehingga apa? Sehingga terpatri dalam diri kita, dalam jiwa kita, kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah, meskipun jarak kita, waktu kita hidup dengan jarak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun 10 Hijrah. Assalamualaikum. Beliau wafat pada tahun 10 Hijrah setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Beliau telah meninggalkan dunia yang fana ini, tapi bekas ajaran, napak tilas, keagungan dan kebesaran seorang manusia agung yang maksum, terjaga dari segala kesalahan dan dosa, seorang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala,
seorang yang dapat menghimpun seluruh akhlak dan kepribadian semua nabi dan rasul terkumpul di dalam satu kepribadian. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi-nabi itulah mereka yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka semuanya menjadi suri tauladan bagi manusia di sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Maka Nabi SAW ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fabihudahu muqtadih. Wahai baginda Muhammad SAW, jadilah engkau meneladani, menghimpun semua kepribadian agung yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu ada pada dirimu, sehingga umatmu dapat mencontoh, dapat menjaga, dapat merawat kebaikan-kebaikan yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke alam dunia ini. Maka kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran 110. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan, Allah entaskan, Allah lahirkan. Maksudnya dikeluarkan, dilahirkan di situ bukan dari rahim ibu, ya, bukan karena ada hubungan suami istri, na'udzubillah wal iyazubillah. Karena Allah itu ahad, Allah itu as-samad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tapi Allah melahirkan umat Islam di akhir zaman ini, umat Nabi kita Muhammad SAW ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya umat Rasulullah digambarkan begitu indah di dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ayat 29. Diberikan perumpamaan yang hebat dalam ayat yang indah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Jadi sosok Nabi Muhammad dan umatnya dimulai dari generasi terbaik. Khulafaur Rasyidin disebutkan ciri-cirinya secara detil. Karakteristik umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka orang beriman. Tarahum ruk'an sujada, mereka gemar untuk ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, orientasi mereka hanya satu. Apa? Mencari karunia dan rahmat Allah. Bukan cari muka. Bukan cari muka kepada makhluk. Bukan mencari muka, mencari ridhonya makhluk. Bukan mencari muka dan ridhonya Yahudi dan Nasrani. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Biasa nonton TV. Azan maghrib ada di TV besok. Ada azan TV, ada azan maghrib di TV. Biasa. Ada.
Ada? Hari ini tadi ada? Ada. Besok libur. Besok tidak ada azan maghrib di TV. Kenapa Pak Ustadz? Nah, itu ada edaran Menteri Komunikasi dan Menteri Agama memberikan himbauan supaya azan maghrib di TV-TV seluruh TV nasional diganti menjadi running text. Untuk apa? Gak usah jauh-jauh cari dalil-dalil, udahlah. Jangan cari-cari pembenaran ini itu. Oh, azan itu kan yang sunnah di masjid, bukan di TV. Semua juga tahu. Betul? Apa hukum azan di TV? Hah? Gak tahu ya? Syiar dakwah. Syiar dakwah itu lebih tinggi dari persoalan sunnah atau wajib. Ya. Itu ciri negeri kita, negeri muslim. Ya kan? Gak usah cari pembenaran. Oh, ini cuma azan digital. Kan tidak dilarang azan di masjid. Hello. Azan masjid memang siapa yang berani larang kau azan di masjid? Persoalannya azan maghrib di TV itu adalah syiar, adalah dakwah, menjadi ciri bahwa negeri ini mayoritas beragama Islam. Tiba-tiba ada tamu, kita sambut tamunya, ahlan wa sahlan, marhaban. Mau tamu kecil, mau tamu besar, mau tamu negara, mau dia ulama besar, mau dia pendeta pastor besar, mau dia paus. Apa itu paus? Ya, pemimpin tertinggi umat Katolik itu khalifah. Ya, khalifah Katolik. Umat Islam ada khalifahnya nggak? Hoi, ada? Nggak ada. Ya. Kita umat Islam nggak boleh katanya menyatukan, mencampurkan urusan agama dan dunia. Kita disuruh jadi sekuler. Itu agama di luar Islam, dia menyatukan agama dan negara. Paus itu kepala negara, kepala pemerintahan negara namanya Vatikan. Itu menyatukan agama dan negara, saudara. Lah kok orang Islam yang disuruh memisahkan agama dan negara? Bagaimana ceritanya? Oke, saya tidak perlu bahas itu. Intinya adalah kita sesuai dengan ayat di surah Al-Fat ayat 29. Ciri umat Nabi Muhammad itu adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari ridha dan rahmat Allah, bukan mencari muka, mencari ridhonya dari makhluk. Mencari ridhonya Allah dengan menjunjung tinggi syiar agama Allah, dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana janji Nabi SAW, la yablughanna hadzal dinu ma balaghal lailu wan nahar. Demi Allah, agama ini, Islam ini, dia akan sampai masuk ke seluruh belahan muka bumi ini yang dimasuki ada siang dan malam. Tidak ada satu permukaan di atas muka bumi ini yang ada siang dan malam kecuali akan dimasuki oleh agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW ditanya, ini disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Ayul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah. Ada dua kota, ini kami dengar ini ada dua kota hebat. Dua kota yang menjadi simbol tingginya peradaban umat manusia. Dua kota yang mengendalikan seluruh peradaban umat manusia pada masa itu.
yaitu Konstantinopel dan Roma. Kami dengar dua kota ini ya Rasulullah, tapi kami ingin bertanya, memastikan kepada engkau, kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan oleh umat Islam? Mana di antara dua kota ini yang akan dibuka, dimerdekakan, ditaklukkan dengan tauhid? Al-Qustantiniyatu Amir Rumiyah, Konstantinopel atau Roma ya Rasulullah? Itu pertanyaannya sahabat. Ya. Jadi sahabat itu kalau nanya kepada Nabi bukan tanya hal-hal remeh-temeh. Bukan tanya hal-hal yang kecil. Pergaulan para sahabat Nabi itu, mereka bergaul, tahu peradaban besar, peradaban lain di dunia. Kenapa? Karena memang bangsa Quraisy, bangsa Arab sejak era jahiliyah itu sudah menjadi bangsa yang kosmopolitan. Apa itu Pak Ustadz kosmopolitan? Kosmopolitan itu yang punya pergaulan luas dengan bangsa-bangsa di dunia. Makanya Allah mengatakan, menurunkan surah namanya surah Quraisy. Surat apa? Apa bunyinya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Allah telah memberikan karunia besar kepada bangsa Quraisy. Li'ilafi Quraisyin, karena apa? Karena mereka diberikan kemampuan diplomasi, perdagangan internasional dan kontrak-kontrak dagang skala internasional yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, rihlatas syita'i was-sayf. Ilafnya mereka itu apa? Perjalanan pada musim panas dan musim dingin, baik itu ke negeri Yaman maupun ke negeri Syam. Karena itu pemimpin-pemimpin Quraisy berabad-abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu sudah mengenal peradaban baik yang ada di negeri Yaman maupun di negeri Syam, dan negeri Syam itu adalah tempat bertemunya peradaban-peradaban besar dari seluruh dunia. Kenapa? Karena dia ada di negeri Baitul Maqdis, ada di kawasan Timur Tengah, diapit oleh 3 benua, Eropa di atas, Afrika di sebelah barat, lalu kemudian di timurnya itu benua Asia. Diapit oleh 3 samudra, Laut Tengah Mediterania, Laut Merah yang menghubungkan Jazirah Arabia dengan Afrika dan Eropa, serta Laut Persia di sebelah timurnya. Maka para sahabat ini orang-orang yang luar biasa pergaulannya, Bapak Ibu. Setelah Islam tersebar, setelah periode perang Ahzab selesai, setelah Hudaibiyah tahun 6 Hijriah, Nabi SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja besar di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW di Madinah bukan hanya dia sebagai seorang Rasul utusan Allah, tapi juga sebagai kepala negara Madinah yang kemudian menjadi cikal bakal negara superpower imperium dunia yang mengalahkan dan menggantikan Romawi dan Persia. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, ini setelah engkau berkirim surat ke Kaisar Romawi, Kaisar Persia, ke Raja Mesir, Raja macam-macam Afrika, mana yang akan ditaklukkan lebih dahulu oleh umat Islam di antara 2 peradaban besar dunia itu, Konstantinopel atau Roma? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Qustantiniyah, Konstantinopel lebih dahulu ditaklukkan, baru nanti kamu akan menaklukkan Roma jauh setelah itu.
Maka hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan minder. Jangan minder. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah minder di hadapan orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani ketika beliau menerima kunci-kunci Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah. Orang Islam tidak pernah minder di hadapan tentara salib yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dididik oleh ulama-ulama besar di zamannya. Di antara gurunya Salahuddin Al-Ayyubi ini Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Diyauddin Al-Hakkari, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan imam-imam di zamannya yang sangat luar biasa. Itu sudah didahului oleh gerakan islah sejak zaman Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu di mana? Di bawah kubah komplek Masjidil Aqsa di pintu sebelah timur, gerbang timur Masjidil Aqsa. Situ ada kubah. Orang menyebutnya di situ adalah tempat Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin sebelum tentara salib masuk ke Yerusalem. Imam Al-Ghazali wafat 1111 ketika Al-Quds di bawah penjajahan tentara salib. Kemudian Imam Al-Ghazali risalahnya menghidupkan ilmu-ilmu agama, membebaskan akal pikiran umat Islam dari penjajahan asing. Dilanjutkan perjuangan beliau dengan madrasah yang didirikan oleh Syekh siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, itu yang melanjutkan madrasahnya Imam Al-Ghazali. Madrasah Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan jaringan keulamaannya, murid-muridnya, baik yang ada di Baghdad, yang ada di Damaskus, yang ada di Mesir, yang ada di Basrah, yang ada di Kufah, dan pusatnya itu ada di Damaskus. Inilah yang kemudian mendidik dan mengkader, melahirkan pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang Islam seperti Imaduddin Zanki, lalu anaknya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki perjuangannya diteruskan oleh keponakannya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah sejarah mata rantai ulama-ulama dan pejuang pemimpin-pemimpin yang membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan tentara salib. Kita nggak boleh minder. Sebagaimana umat Islam tidak pernah minder berhadapan dengan kekuatan Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel di masa Sultan Muhammad Al-Fatih II, putra Sultan Murad II, yang lahirnya di Edirne. Kemudian beliau pada usia 21 tahun setelah ayahanda wafat, beliau menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah. Kemudian memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan kota Konstantinopel, menggenapkan nubuwah dari baginda Rasulullah SAW. Latuftahannal Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kalian umat Islam. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang membebaskan Konstantinopel itu. Jadi umat Islam ini luar biasa. Ya. Ini semua dari mana? Dari lisannya baginda Rasulullah SAW. Betapa umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam dididik sejak kecil mencintai Rasulullah, membaca hadis-hadisnya Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, baik yang sunnah kategori rawatib
maupun sunnah yang menjadi atau teladan contoh dalam melaksanakan rukun-rukun Islam, ya, puasa, sholat, zakat, haji, nggak bisa kita lakukan tanpa merujuk kepada contoh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan umat Islam itu, maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita membangun peradaban dunia, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Konstantinopel, itu semua dari mana sumbernya? Dari seorang sosok yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari lisan yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali lisan itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Konstantinopel dahulu sudah ditaklukkan dan sekarang namanya menjadi Istanbul. Namanya apa? Istanbul. 99% Muslim. Bayangkan. Maka seperti itu kita yakin Roma, tahu Roma? Bukan Roma Irama. Woi, ibu-ibu taunya aneh, terlalu. Ya, Roma ini ibu kota Vatikan. Itu dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kamu akan menaklukkan kota Roma itu di akhir zaman. Jadi jangan kita minder. Ada pemimpin Roma, Vatikan datang ke sini, kita tunduk-tunduk, kita bikin surat ganti azan maghrib dengan running text. Tidak perlu. Kenapa? Karena negeri itu nanti akan kita taklukkan. Takbir. Insya Allah Islam akan sampai ke negeri itu, dan negeri itu semua akan menjadi Muslim. Amin ya Rabbal. Janji Rasulullah SAW tidak pernah meleset. Kenapa? Karena dia sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul wa'dil amin, as-sadiqul masduq. Lisannya tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lisannya selalu bertutur berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu azan Isya sudah tiba. Jangan sampai nanti ada berita di Lombok Pos besok azan Isya ditiadakan karena Ustadz Fahmi ceramah di Masjid Besar Pejok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia merupakan lembaga dakwah Quran dan sebagai pusat dakwah Quran di Indonesia bertekad menghadirkan kontribusi dakwah Islam yang menyejukkan di tengah-tengah umat. Kami menyadari adanya tantangan peradaban yang dihadapi saat ini. Untuk itulah Al-Fahmu Institute hadir bukan hanya mendidik, bukan hanya mengkader, tetapi juga menyiapkan insan yang dapat berperan menerjemahkan dakwah Quran dan meneruskan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah yang rahmatan lil alamin. Al-Fahmu Institute memiliki visi dan misi, yaitu visi, tugas peradaban, mencetak para kader penghafal Al-Quran dan kader mufasirnya
yang berperan menerjemahkan cetak biru Quran dalam dunia nyata adalah tugas peradaban kita semua. Misi menjadi pusat dakwah kreatif yang berbasis Al-Quran, menjadi pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota dan Indonesia, menjadi pusat dakwah Quran di bawah naungan Yayasan Al-Fahmu International Indonesia. Demi menjawab tugas peradaban yang berat, Al-Fahmu Institute memiliki struktur Dewan Guru atau think tank dari tenaga-tenaga para ahli yang mumpuni dalam keilmuan dan merupakan lulusan dari dalam dan luar negeri yang teruji kapasitas dan komitmen ilmiah dan dakwahnya. Berikut ini adalah para Dewan Guru Al-Fahmu Institute. Selain itu, Al-Fahmu Institute juga membuka perwakilan di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya yaitu di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Banten. Tak hanya di dalam negeri, Al-Fahmu Institute juga membuka perwakilan di luar negeri, yaitu di Kerajaan Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Palestina. Berikut ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute memiliki program-program unggulan demi menunjang lahirnya insan yang berkualitas dalam menjalankan amanah dan tugas mulia ini. Program pencetak hufaz. Program ini dititik beratkan kepada pusat pembibitan hafiz Al-Quran. Program dakwah kreatif. Program ini adalah pusat dakwah kreatif yang berbasis Al-Quran. Program kaderisasi guru. Program ini menitik beratkan kepada kaderisasi guru-guru tahfiz dan mufasir di Indonesia. Program layanan dakwah. Program ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan dakwah Islam untuk umat. Program perekat ukhuwah. Program ini hadir berfungsi sebagai media perekat umat Islam ibu kota dan Indonesia. Selain program unggulan, Al-Fahmu Institute juga memiliki program nasional, di antaranya adalah program tebar wakaf 1 juta mushaf Quran, program tebar wakaf 1 juta tadabbur Quran aplikatif, program beasiswa 2.000 kader ulama tafsir di dalam dan luar negeri, program beasiswa 10.000 kader hafiz untuk fakultas umum di dalam dan luar negeri, program mencetak 1.000 kader mufasir, muhafiz untuk daerah pedalaman, program mencetak 5.000 rumah tadabbur Quran di daerah pedalaman, program 1.000 lumbung pangan wakaf untuk daerah miskin tertinggal, program tebar wakaf 1 juta paket buku ilmu Al-Quran dan khutbah Jumat, program televisi dan radio tadabbur atau TRT Quran. Al-Fahmu Institute juga memiliki program majelis tadabbur Quran, di antaranya Majelis Tadabbur Quran aplikatif, Majelis Tadabbur Quran Niaga. Tidak hanya berhenti di situ, Al-Fahmu Institute juga memiliki program kajian Islam eksekutif reguler. Anda juga dapat menggunakan layanan online Al-Fahmu Institute berikut ini. Al-Fahmu Institute juga menggalang kedermawanan sosial umat dengan menyalurkan bantuan darurat bencana alam di Turki dan mendatangkan imam Palestina ke Indonesia selama bulan Ramadan. Al-Fahmu Institute berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya program dan perjuangan dakwah ini. Peran Al-Fahmu Institute tidak berarti tanpa adanya dukungan dari umat semua. Untuk itu, Al-Fahmu Institute mengajak Anda untuk ikut serta dalam perjuangan dakwah ini dengan memberikan donasi untuk pembangunan gedung pusat dakwah Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.